Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, MC. Pertama-tama, salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, dalam acara ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Inbio Indonesia yang telah memfasilitasi mahasiswa Universitas Sutomo, terkhusus mahasiswa pada program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Inbio Indonesia ini perlu diketahui bagi seluruh mahasiswa adalah lembaga yang terfokus pada riset-riset bioinformatika. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Gurnati Ningsih, SPD MSI, selaku pemateri narasumber pada pertemuan kali ini, yang mana memang sebelumnya yang kita ketahui itu adalah narasumbernya ada yang akan disampaikan, karena saya yakin Indonesia ini seluruh bagiannya sudah ahli pada bidang biomolekuler. Dan perlu diketahui bahwa Universitas Sutomo ini adalah universitas baru yang berdiri di Kota Serang, Provinsi Banten, baru berdiri 2 tahun. Dengan hal ini, kegiatan kerjasama kampus tur Inbio Indonesia ini menjadi angin segar bagi kita selaku sivitas akademika Universitas Sutomo, terkhusus mahasiswa. Nah, yang mungkin biasanya mahasiswa FMIPA dan seluruh mahasiswa Universitas Sutomo, jika berkuliah itu setiap hari selalu saja setiap semesternya nih bertemu dengan Pak Ihsan, Bu Iik, Pak Gema, Bu Husnul. Nah, mungkin adanya kampus tur ini menjadi refleksi bagi mahasiswa supaya tidak jenuh bahwa kuliah itu selalu di kelas, di lab. Baik. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membersamai pelaksanaan Inbio Kampus Tour ini. Baik, Inbio ini membahas tentang biomolekuler. Nanti mahasiswa silahkan disimak baik-baik materi yang disampaikan oleh Ibu Eka. Biomolekuler ini apa sih? Nah, biomolekuler ini sedikit saya sampaikan bahwa gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan seperti biologi sel, genetika, biokimia. Nah, atau mungkin pada acara ini perlu diketahui juga bagi Bapak Ibu Inbio, bahwasanya ini bukan hanya dari mahasiswa FMIPA saja, tapi ini seluruh mahasiswa Sutomo. Nah, jadi apa itu biomolekuler? Secara umum membahas seperti DNA, RNA, genetika, nah ada di biomolekuler. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya lagi bisa kita simak bareng-bareng materi yang disampaikan oleh Ibu Eka Gurnati Ningsih. Ya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga acaranya lancar dan saya ucapkan terima kasih untuk Inbio Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan atas sambutannya untuk acara pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Pak Ihsan terkait Inbio sendiri ya. Nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan apa sih Inbio itu oleh Ibu Siti Imamah yang akan menyampaikan terkait company profile dari Inbio Indonesia. Kepada Ibu Siti Imamah Hoiriyah MSI, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Apakah suara saya sudah terdengar?
Sudah, Bu. Oh iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga peserta, dan juga Bu Eka selaku pemateri pada siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan terkait company profile dari InBio Indonesia. InBio Indonesia itu sendiri adalah perusahaan di bidang bioinformatika dan biologi molekuler yang berdiri di Malang, Jawa Timur. Kami memfasilitasi terkait layanan analisa, edukasi, konsultasi, dan juga BRC. BRC ini sendiri merupakan Bioinformatic Research Center yang mana di lembaga ini tersedia peneliti dan juga mahasiswa intern yang dilakukan secara online maupun offline. Sedangkan di InBio sendiri ada yang namanya member InBio Student atau InBio Student itu merupakan fasilitas untuk peningkatan SDM di Indonesia dan menjalin kerjasama antara para peneliti terkait penelitian di Indonesia. Selanjutnya, apa saja manfaat terkait member InBio Student, yaitu sebenarnya banyak, lebih dari 7, namun kami ringkas. Salah satunya adalah menjadi syarat utama jika Bapak Ibu atau peserta ingin mengikuti online course. Yang kedua, mendapatkan diskon 10% untuk pembelian produk InBio. Yang ketiga, mendapatkan voucher 100.000 untuk mengikuti layanan private training, dan juga 50.000 untuk layanan bioinformatika seperti analisis. Yang kelima, ada terlibat sebagai peneliti di Project InBio, dan selanjutnya akan dimasukkan ke WA Group eksklusif di mana terdapat dari berbagai instansi member InBio. Di sana bisa berdiskusi terkait penelitian maupun problem-problem di bidang akademik. Selanjutnya, magang ini berada di bawah lingkup InBio juga, terutama di BRC. Nah, magang ini untuk batch ketiga akan dimulai pada bulan Februari 2024, namun pendaftarannya sudah dibuka. Selanjutnya ada mini workshop dan free webinar. Untuk bulan ini ada mini workshop terkait nanoteknologi dan juga nanomaterial di bidang medis. Yang kedua ada webinar free, ini bisa diikuti oleh seluruh semua kalangan, namun tidak ada Selanjutnya ada online course. Untuk masih dibuka kesempatan pendaftaran sampai hari Jumat. Ada beberapa topik mulai dari bioinformatik, genomic, drug discovery, epigenetik, metabarcoding, dan juga vaksin development. Selanjutnya, layanan kami juga ada private training, yang mana layanan ini eksklusif belajar dengan trainer. Secara individu juga ada, dan juga kelompok juga ada. Selanjutnya ada layanan analisis yang disebut open project, di mana layanan analisis ini ada terkait genomic analisis dan juga biomedical dan juga bioinformatik. Selanjutnya, klien bisa mendapatkan potongan harga untuk mendaftar sebagai member InBio dengan cara mengirimkan minimal 2 artikel populer terkait science update ataupun short report. Selanjutnya terkait produk InBio Indonesia. Yang pertama ada e-book. E-book di sini sebenarnya ada beberapa e-book yang di sini tertulis ada simulasi dinamik menggunakan Chromec dan juga network farmakologi, ada dasar Python, ada prinsip dasar desain primer, ada vaksin dan lain sebagainya. Bisa dicek di website kami. Selanjutnya kami juga menyediakan e-book publishing, yang mana kami memfasilitasi untuk penulis mempublikasikan di InBio Indonesia secara gratis. Nah, fasilitas ini akan mendapatkan seperti cover, layouting, editor, dan juga ISBN. Selanjutnya akan disepakati untuk sharing profitnya. Produk selanjutnya ada video tutorial. Video tutorial ini akan mempermudah
bagi Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang ingin mengikuti online course itu bisa memilih topik topik yang sudah lalu maupun topik yang terbaru seperti itu. Mulai dari online course, mini workshop, seminar dan juga bootcamp. Untuk detail topiknya bisa dicek di website kami. Selanjutnya kami juga mengadakan HPC untuk lab-lab bioinformatika. Ada 4 tipe HPC yang digunakan untuk bioinformatik maupun digunakan untuk sekuensi. Ada juga alat laboratorium seperti genetic analyzer ini yang merupakan sekuensinya dikembangkan oleh Super-Res Honor dan juga memiliki akurasi 99,99% yang digunakan untuk analisis genetik seperti human identification dan juga forensik DNA laboratory dan analisis genetik lainnya. Selain itu, kami juga menyediakan software terkait bioinformatika dan juga sequencing, yang mana selain menyediakan software sendiri, kami juga menyediakan software bundling dengan training yang harganya lebih terjangkau. Terima kasih. Saya sampaikan untuk company profile InBio. Iya, terima kasih Bu Imamah atas pemaparan company profile-nya dari InBio Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi terkait molekular biologi, saya ingin memberikan kabar gembira kepada peserta kampus tour hari ini bahwa jika nanti ada 3 penanya terbaik akan kami berikan voucher sebesar 150.000 untuk dijadikan InBio student. Jadi registrasinya free, tidak usah membayar untuk InBio student, dan vouchernya nanti akan dipilih dari 3 penanya yang terbaik seperti itu. Baiklah Bapak Ibu peserta sekalian, tanpa berlama-lama marilah kita dengar pemaparan materi terkait molekular biologi yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Gunartiningsih, MSI. Kepada Ibu Eka, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, suara saya masuk? Sudah terdengar, Bu? Oke, terima kasih Bu Ruri atas pemaparannya sebagai memimpin kegiatan hari ini ya. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin share screen ya. Ya, sudah muncul ya? Iya, sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah karena hari ini saya diundang sama InBio, punya kesempatan untuk hadir di tengah-tengah orang-orang hebat ini. Ada Bapak Ibu dosen dari Universitas Sutomo, yang saya hormati juga ada Ketua Program Studi Biologi ya, khususnya dari Fakultas MIPA. Kemudian ada dari teman-teman mahasiswa dari Universitas Sutomo Serang ya. Ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan karena sebelumnya bukan saya sebenarnya yang punya kesempatan untuk menjadi pemateri di kegiatan InBio Campus Tour ini. Cuman alhamdulillah diberikan kesempatan dan saya bersedia untuk sharing-sharing ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa di sini. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit materi tentang biologi molekuler. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Eka Gunartiningsih, biasa dipanggil Eka. Saya di InBio juga salah satu peneliti di BRC, tepatnya Bioinformatic Research Center, di bawah arahan Ibu Anissa ya, lebih tepatnya. Baiklah.
Untuk pengalaman pendidikan, pengalaman studi, saya dari S2 Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Kimia, peminatannya di bioteknologi lebih tepatnya. Jadi waktu tugas akhir saya mengerjakan riset itu desain obat yang dilakukan secara bioinformatik. Nah, jadi ini cocok nih saya di BRC karena saya tertarik dengan bioinformatik. Oke, untuk biologi molekuler hari ini, jadi outline adapun pembahasan yang akan saya sharing kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta teman-teman mahasiswa di sini ada 6 bagian besar, yaitu nanti akan dimulai dari introduction, lalu ada kita bahas sedikit tentang sel ya, karena yang namanya biologi molekuler itu tidak terlepas dari unit terkecil penyusun makhluk hidup, yaitu sel. Kemudian nanti kita akan membahas sedikit, saya akan membahas sedikit tentang asam nukleat atau nucleic acid, yaitu ada DNA dan RNA di sana. Lalu kita sedikit membahas tentang gene expression, ekspresi gen nanti bagaimana menurut kaidah dogma sentral. Lalu akan ada bahasan tentang protein dan beberapa teknik yang digunakan dalam biologi molekuler. Oke, baiklah, kita masuk saja untuk yang pertama, itu adalah pengenalan ya, introduction, tentang molekular biology. Jadi, apa sih molekular biology ini gitu ya. Jadi, dari namanya sebenarnya kita udah sedikit ada bayangan gitu, molekular biology itu apa. Kan terdiri dari kata molekuler biologi, berarti dia masih dalam kajian atau cabang ilmu biologi. Nah, memang benar. Jadi molekular biologi ini dia adalah cabang ilmu biologi yang khususnya merujuk pada pengkajian mengenai kehidupan, tapi pada skala molekuler. Jadi kelihatan ya dari namanya molekular biologi. Nah, biologi molekuler ini mempelajari dasar molekuler dari aktivitas biologi di dalam ataupun aktivitas biologi di antara sel. Termasuk di sana ada sintesis, modifikasi, mekanisme ataupun interaksi secara molekuler. Nah, biasanya ruang lingkup dari molekuler biologi ini umumnya tuh paling umum kita kenalnya itu yang berhubungan dengan asam nukleat seperti DNA, RNA, kemudian ada protein dan makromolekul lainnya ya. Nah, molekuler biologi sendiri ini dia sebenarnya udah muncul dari tahun 1930. Dan sampai saat ini sudah banyak kemajuan besar yang sudah dilakukan oleh bidang ilmu ini ya, cabang ilmu biologi ini. Jadi perkembangannya ini sering terkait dengan bidang-bidang seperti biokimia, kemudian genetika, bahkan juga ada terkait dengan bidang biofisik. Jadi di molekular biologi nanti kita akan memahami bagaimana sistem sel, kemudian keterkaitan DNA, RNA, dan sintesis protein, lalu bagaimana interaksi mereka sampai mereka punya fungsi di dalam tubuh manusia ya, tubuh makhluk hidup lah lebih tepatnya. Lalu mengapa molekular biologi ini bisa kita katakan penting gitu ya? Yang pertama, understanding the process of disease at the molecular level. Jadi kalau kita belajar molekular biologi, kita bisa memahami bagaimana proses suatu penyakit, terjadinya suatu penyakit itu sampai ke tingkat molekulernya. Berarti kalau molekuler itu nggak bisa dilihat sama mata ya. Nah, jadi kita bisa butuh nanti alat-alat, beberapa teknik yang digunakan untuk memahami proses-prosesnya gitu. Kemudian yang kedua, dengan molekular biologi ini, kita juga bisa mengembangkan alat-alat diagnostik yang membantu seperti untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan genetika atau mutasi gitu ya. Kemudian analisis DNA forensik, kemudian juga bisa ke arah pengembangan obat-obatan, vaksin, hingga ke arah pertanian juga bisa gitu untuk modern agriculture. Jadi dengan pentingnya molekular biologi ini di sana kita berharap akan mendapatkan treatment yang lebih efektif
terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada sekarang yang udah semakin berkembang ya gitu. Jadi penelitian-penelitian di biologi molekuler ini sampai saat ini bisa dibilang menjadi primadona ya, karena jangkauannya luas gitu. Jadi hampir semua bidang pangan dia bisa, pertanian perikanan kan pangan, kemudian kesehatan tentu saja masuk gitu, energi juga bisa, apalagi lingkungan. Dan pengelolaan keanekaragaman hayati juga masih terkait dengan biologi molekuler. Jadi bisa dikatakan kalau ini adalah salah satu cabang ilmu yang penting untuk kita pelajari. Selanjutnya kita tidak lupakan juga tentang historinya ya. Jadi kita mengenal biologi molekuler, kita kenal dulu historinya bagaimana perkembangan biologi molekuler sampai hingga saat ini. Jadi kalau kita ngomongin dari mulai abad ke-19, tepatnya di 1859, itu menjelang akhir abad ke-19 sebenarnya dari ilmuwan Darwin, teori sel itu sudah diterima secara luas ya. Jadi Darwin, tahulah kita teori ilmiahnya yang menyatakan kalau populasi berevolusi selama beberapa generasi melalui proses seleksi alam gitu ya. Jadi asal mula dari spesies itu adalah merupakan hasil dari evolusi gitu. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian oleh Mendel. Nah, Mendel ini bisa disebut juga sebagai bapak genetika karena studinya ini fokus ke bagian pola pewarisan sifat ya. Nah, yang berhubungan sama genetika ini sebenarnya yang menemukan duluan ini adalah bapak genetikanya Mendel gitu ya. Kemudian dilanjutkan hingga ditemukanlah double helix pada struktur DNA, yang mana itu udah tahun abad ke-20, 1953 oleh Watson Crick dan kawan-kawan, hingga sekarang ini di tahun 2003 pemetaan genom manusia itu sudah komplit dilaksanakan ya, sudah komplit dilakukan. Jadi pemetaan genom manusia ini sampai tingkat base pair pasangan basanya dan untuk mengidentifikasi seluruh gen apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi makin ke sini makin berkembang terus gitu. Jadi itulah asal mula kajian bidang cabang dari ilmu biologi ini, tepatnya biologi molekuler. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sel. Nah, di situ udah ada clue-nya ya, ada pembahasan tentang prokaryotik dan eukaryotik. Nah, yang kita tahu, pasti teman-teman di sini dari program studi biologi ya, teman-teman mahasiswa sudah membahas lah sepertinya apa itu sel. Dari SMA juga sebenarnya kalau yang dari IPA itu sudah sering mengenal apa itu sel ya. Jadi unit terkecil penyusun makhluk hidup ya kan. Unit fungsional, unit struktural, penyusun, dan dia dapat bereplikasi sendiri gitu. Tubuh manusia itu punya sekitar 30 triliun sel gitu ya. Sekitar itulah, lebih dan kurang. Ini di slide bisa dilihat ada gambar merupakan bagian dari sebuah sel. Nah, jadi sejatinya sebuah sel itu dia mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama itu ada yang namanya membran sel. Nah, ini ya sel membran. Kemudian ada yang namanya nukleus. Jadi nukleus ini adalah inti. Dia biasanya terisi DNA dan di dalam nukleus ini ada bagian yang namanya nukleolus. Selain yang terakhir ada yang namanya sitoplasma ya. Nah, kalau sitoplasma ini adalah cairan yang mengisi sel. Jadi sitoplasma ini biasanya dia menjadi tempat di mana reaksi kimia itu terjadi. Dan biasanya paling banyak itu produksi protein dibuat itu di sitoplasma seperti itu. Nah, di sini juga kita lihat ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, dan mitokondria. Ya, jadi bagian-bagian kecilnya selain bagian utama tadi, kalau badan Golgi ini dia sifat tugasnya itu adalah bekerja untuk menyiapkan
molekul protein atau lemak yang digunakan di luar atau di dalam sel ini sendiri gitu. Kalau mitokondria dia berhubungan sama ATP ya. Jadi dia tempat untuk produksi ATP sebagai sumber energi utama untuk sebagian besar proses biokimia yang ada di dalam tubuh. Kalau RE yang ini retikulum endoplasma, dia ini tugasnya untuk melayani banyak peran dalam sel termasuk penyimpanan kalsium di sana, kemudian ada sintesis protein juga dan metabolisme lipid ya, lemak gitu. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ada perbandingan sel prokariotik dengan eukariotik. Nah, untuk perbedaan, pasti kita kalau membandingkan ini kita akan fokus mencari perbedaan ya. Nah, kalau prokariotik berarti kan selnya ini dia adalah sel tanpa inti sel ya. Jadi dia tidak ada inti sel di sana, jadi DNA-nya itu ada di dalam nukleoid namanya. Biasanya contoh dari prokariotik sel ini adalah bakteria ya, kelompok-kelompok archaea gitu. Sedangkan kalau eukariotik dia ini adalah yang lebih kompleks selnya, dia mempunyai inti sel, contohnya itu di makhluk hidup ada tumbuhan, manusia seperti kita, kemudian hewan, fungi, dan protista gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar, sel eukariotik itu dia mengandung sel yang organelnya terikat. Nih, eukariotik dia terikat di membran ya, yang merupakan dasar bagi organisme bisa uniseluler dan bisa multiseluler. Sebaliknya kalau yang prokariotik dia tidak memiliki membran sel gitu. Jadi dia biasanya atau umumnya akan selalu menjadi bagian dari organisme uniseluler seperti itu. Nah, tadi kita udah ngomongin contoh dari eukariotik ada tanaman sama hewan. Nah, sekarang kita coba lihat sebenarnya apa sih bedanya sel tanaman dengan sel hewan. Nah, di sini kita bisa lihat ya sudah ada keterangannya yang mengarah. Jadi, untuk jenis sel eukariotik ini, tanaman dengan hewan ini, mereka sama-sama tentunya punya inti sel ya, punya nukleus. Kemudian ini sudah ditunjukkan juga ada RE di sini, retikulum endoplasmik sama ribosom, dan yang lain-lain sampai sitoplasma ini ada semua. Yang spesialnya adalah kalau di sel tumbuhan, ini selnya dia mempunyai kloroplas. Nah, kloroplas biasanya kan berhubungan dengan zat hijau daun ya. Nah, klorofil, kemudian juga sel tumbuhan ini dia punya vakuola dan tentu sel tumbuhan. Sedangkan untuk sel hewan yang spesial atau yang memang cuman ada di sel hewan adalah dia punya sentriol. Nah, sentriol kemudian ada lisosom. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, untuk mitokondria ini di sel hewan lebih besar ya daripada di plant cell, dari sel tumbuhan. Dari ukuran kelihatan mitokondria di hewan ini lebih besar gitu. Jadi itulah kalau kita bandingkan antara sel tumbuhan dengan sel hewan gitu. Nah, kita tuh manusia biasanya masuk ke sel animal ya, animal cell gitu hitungannya. Oke, selanjutnya kita move ke pembahasan yang paling sering dibicarakan nih, itu tentang DNA dan RNA ya, asam nukleat. Nah, ini sudah ada sedikit gambar. Nah, mungkin udah sering nih bapak-bapak atau ibu-ibu mengajarkan kepada teman-teman mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa di sini. Jadi asam nukleat ini seperti yang mungkin ya sudah banyak yang tahu kalau dia merupakan makromolekul biokimia ya, yang kompleks, punya bobot molekul tinggi, lalu dia tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nah, jadi mereka ini nih yang membawa informasi genetik di tubuh manusia. Asam nukleat yang paling umum itu ada DNA. Nih yang double helix nih untaiannya ganda, ini adalah DNA, singkatan dari panjangannya deoksiribonukleik acid. Jadi itu kepanjangannya ya. Kemudian selain DNA juga ada RNA. Nah, ini ada RNA kepanjangan dari ribonukleik acid.
Nah, asam nukleat itu ditemukan pada semua sel hidup, termasuk juga pada virus. Beberapa virus itu membawa RNA ya kebanyakan umumnya membawa RNA. Nah, nama asam nukleat itu diberikan awalnya karena dia itu ditemukan di inti sel. Jadi dia ditemukan di nukleus, makanya namanya asam nukleat gitu ya. Tapi belakangan ini diketahui kalau asam nukleat ini juga sebenarnya udah ditemukan di mitokondria sama kloroplas, serta di sitoplasma untuk sel-sel yang sifatnya prokariot gitu. Nah, untuk informasi saja, kalau DNA ini adalah molekul yang membawa informasi genetik untuk perkembangan dan fungsi suatu organisme, sedangkan RNA adalah molekul polimer yang dia sendiri itu banyak terlibat dalam berbagai peran biologi seperti mengkode, kemudian mengekspresikan gen. Nah, itu tugasnya RNA. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang DNA sama RNA. Nah, secara umum kalau kita ngomongin asam nukleat, dia ini kan terdiri dari monomer-monomer ya. Jadi kan asam nukleat itu adalah biopolimer yang terdiri dari monomer penyusunnya disebut dengan nukleotida. Jadi nukleotida itu adalah molekul organik, dia yang tersusun atas basa nitrogen, kemudian ada gula pentosa, dan ada gugus fosfat di sana. Nah, ini secara keseluruhan mereka disebut dengan nukleotida. Selain nukleotida, ada juga yang disebut dengan nukleosida. Nah, nukleosida ini dia adalah hasil dari molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis. Nah, di sini nggak ada lagi nih ya gugus fosfatnya. Kalau di atas kita lihat nukleotida ada gugus fosfat, di nukleosida gugus fosfatnya udah nggak ada karena dia sudah mengalami hidrolisis. Nah, di beberapa pengembangan obat-obatan di medisin itu beberapa ada analog nukleosida namanya, itu sudah dikembangkan untuk penggunaan antiviral, antivirus tertentu, dengan juga ada sebagai agen anti cancer ya gitu. Jadi beberapa pengobatan ini malah memanfaatkan analog dari nukleosida ini gitu. Nah, tadi kita sudah tahu kalau komposisi dari nukleotida itu ada basa nitrogen, kemudian ada gula pentosa, dan yang satu lagi itu ada gugus fosfat. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang basa nitrogen. Jadi jenis asam nukleat dia dibedakan berdasarkan basa nitrogen yang mereka miliki. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida ini terbagi atas dua jenis, ada yang namanya pirimidin dengan purin. Nah, pirimidin dapat kita lihat di layar, dia adalah basa nitrogen yang mirip dengan benzena. Jadi kalau di kimia itu ada yang namanya benzena, tapi benzena itu cincinnya 6. Kan ini kan dia segi 6 ya. Kalau dia benzena, dia cincinnya C-nya itu ada 6 gitu. Nah, ini mirip benzena. Jadi dia memang beranggotakan 6 cincin, tapi di sini sudah ada mengikat nitrogen ya. Nah, itu bedanya. Jadi itu ciri-ciri dari pirimidin. Kalau purin dia masih senyawa organik aromatik heterosiklik. Dia terdiri dari 2 cincin. Ini cincin yang sebelah sini disebut dengan cincin pirimidin, sedangkan yang sebelah sini ini disebut cincin imidazol, seperti itu. Nah, sifatnya purin ini biasanya lebih mudah larut dalam air gitu. Nah, intinya mereka berdua ini, pirimidin dan purin ini, dia dapat strukturnya dibedakan dari apa? Dari ininya ya, model ringnya ya. Jadi kalau yang purin dia ini ada ikatan rangkap di karbon nitrogennya, sedangkan kalau pirimidin kan semuanya tunggal ya gitu, single karbon nitrogen ring gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari penyusun nukleotida dari sisi basa nitrogen. Lalu bagaimana kalau kita melihat dari gula pentosanya? Nah, untuk penyusun nukleotida yang akan dibahas sekarang ini adalah berdasarkan jenis gula pentosa. Jadi ada yang namanya furanosa. Jadi gula pentosa di dalam nukleotida itu dia selalu dalam bentuk furanosa. Furanosa ini apa ya? Jadi bisa disebut dia itu adalah
istilah kolektif untuk jenis karbohidrat yang memiliki struktur kimia mencakup sistem cincin beranggotakan 5 yang terdiri dari 4 atom karbon dan 1 atom oksigen. Nah, itu kalau yang pengen tahu aja furanosa apa sih gitu. Jadi dia ke arah itu ya. Dia punya cincin anggota 5 atom 5 cincin, punya 4 atom karbon dengan 1 atom oksigen. Itu disebut bentuk furanosa. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat dari gula pentosa sendiri, penyusun nukleotida itu terdiri dari 2 jenis. Ada yang namanya deoksiribosa dengan ribosa. Nah, bedanya apa nih? Dari gambar ini kelihatan ya, sudah di-highlight. Jadi kalau di deoksiribosa, dia tidak punya O lagi ya. Nah, kalau ribosa di sini dia ada O, mengikat dengan hidrogen. Kalau di deoksiribosa itu O-nya sudah nggak ada. Jadi gugus hidroksilnya itu sudah kehilangan oksigen di sana. Kemudian kalau kita lihat di bawah, ini ada di tanda panah ditunjukkan di sana ada glikosidik bond. Jadi ada yang namanya ikatan glikosidik. Dia ini adalah ikatan yang mengkaitkan atau yang menghubungkan antara basa nitrogen dengan gula pentosa gitu. Jadi nama ikatannya bagaimana kok bisa-bisa mereka jadi satu kesatuan nukleotida. Nah, ini salah satunya karena ada ikatan glikosidik namanya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi yang terakhir itu dari gugus fosfatnya. Nah, ini bisa lihat di gambar. Jadi kalau tadi sudah basa nitrogen sudah, kemudian gula pentosa udah, sekarang ini adalah gugus fosfat. Gugus fosfat kita lihat sudah pasti ada simbol P-nya ya. Nah, itu adalah lambang unsur dari unsur kimia dari fosfat. Nah, di sini udah ada dilingkarin. Jadi, gugus fosfat ini bagaimana caranya dia terikat ke gula pentosa? Itu karena adanya ikatan yang disebut dengan fosfodiester. Jadi, fosfodiester ini terjadi ketika tepatnya 2 gugus. Jadi kata diester itu kan ada 2 ya. Terjadi ketika ada 2 gugus hidroksil dalam asam fosfat. Nah, ini ada 2 gugus hidroksil dalam asam fosfatnya, itu bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain. Nah, yang ini dia bereaksi dengan molekul gula pentosa yang ini gugus hidroksil di sini bereaksi dengan gula pentosa di sini. Maka ini ikatannya disebut fosfodiester gitu. Jadi dia karena dia membentuk 2 ikatan ester gitu. Ya, ini analisis secara kimia sih ya gitu. Mudah-mudahan sudah pernah membaca lah sekilas gitu. Nah, kemudian ikatan fosfodiester ini kalau saya bisa sharing nih di sini, dia itu merupakan penyebab asam nukleat itu punya backbone gitu. Jadi dia ini bisa dibilang merupakan pusat dari semua kehidupan di bumi karena mereka lah yang membentuk backbone dari untayan asam nukleat gitu. Jadi mereka ini sangat sangat berpengaruh bahkan untuk semua kehidupan di bumi gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Kalau ini adalah si double helix antar basa nitrogen hubungannya. Nah, di sini bisa dilihat secara zoom-nya kalau ini adalah bentuk dari ikatan fosfodiester gitu ya. Nah, selain ikatan glikosidik, kemudian ada ikatan fosfodiester, ada satu lagi yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini, atau lebih tepatnya interaksi hidrogen ya, kalau di kimia ini sebenarnya lebih ke interaksi hidrogen. Dia itu merupakan gaya tarik elektrostatik antara atom hidrogen dari satu molekul yang berikatan kovalen dengan atom-atom elektronegatif seperti N itu nitrogen, kemudian O itu oksigen dengan F itu adalah fluor. Jadi satu hidrogen itu berikatan dengan N, O atau F yang dipunyai molekul lain, kayak gitu. Dia dikenal itu dengan nama hidrogen bond atau ikatan hidrogen.
Nah, di sini kita bisa lihat antara timin, di sini ada timin sama urasil. Nah, antara dua molekul basa nitrogen ini, nukleotida ini, kita bisa lihat adanya dua hidrogen bond yang terbentuk ya. Sedangkan antara sitosin dengan guanin di sini ada 3 ikatan hidrogen yang terbentuk gitu. Jadi DNA sejatinya dia tersusun sebagai untaian komplementer dengan ikatan hidrogen di antara mereka. Jadi antara DNA itu kan tersusun dari dari nukleotida tadi, susunan timin, urasil, sitosin, guanin seperti itu. Mereka itu tersusun karena adanya ikatan hidrogen di antara mereka gitu. Nah, ikatan inilah yang membuat mereka akan menjadi lebih stabil. Oke, selanjutnya untuk DNA sendiri atau deoksiribonukleik acid, dia ini sudah disebut tadi di histori ya, sudah ditemukan di tahun 1953 oleh Watson Crick dan teman-temannya. Mereka itu sudah menemukan adanya struktur double helix dari DNA. Jadi DNA ini adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Dia ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. Nah, nukleotida ini dia kemudian tersambung dalam satu rantai ikatan kovalen antara gula satu nukleoda dengan fosfat nukleoda yang lain. Hasilnya itu tadi adanya backbone gula fosfat yang berselang-seling. Nah, ini di sini harusnya ada si tanda panahnya kalau bentuk backbone ini akibat dari ikatan antara gula fosfat tadi ya, fosfodiester tadi gitu. Nah, DNA ini sering disebut bentuknya dengan double helix atau unting ganda ya. Nah, itu dia sifatnya antiparalel. Jadi antiparalel ini berarti bahwa keduanya berpasangan secara berlawanan. Nah, ini kan bisa kita lihat. Di sini untuk untaian yang pertama ini arahnya dari 5 ke 3. Nah, sedangkan di lawannya itu adalah 3 ke 5. Nah, itulah maksudnya dia yang bersifat antiparalel. Nah, urutan asam nukleat dari 4 nukleobasa ini, dialah yang menyimpan kode informasi biologis. Nah, kalau untuk DNA ini nukleobasanya ada adenin, timin, sitosin, sama guanin. Lalu bagaimana bisa ATCG ini bentuk-bentuk seperti ini dia bisa membawa informasi biologis gitu? Bagaimana bisa ya gitu? Nah, jadi ada proses namanya biokimia yang disebut transkripsi di mana unting DNA ini akan digunakan sebagai template untuk membuat unting RNA. Nah, unting RNA itulah kemudian nanti ditranslasikan untuk menentukan urutan asam amino protein yang dibangun. Nah, jadi asam amino itu asal mulanya dari sini gitu. Jadi makanya kenapa bisa dari kode-kode ini menjadi penyimpanan informasi biologis. Lalu kalau RNA bagaimana? Nah, berbeda ya dengan DNA. Kalau RNA dia single helix, jadi dia cuma satu untaiannya. Tidak seperti DNA, dia lebih ditemukan sebagai untai tunggal yang melipat ke dirinya sendiri daripada untai ganda berpasangan seperti DNA tadi. Nah, nukleobasanya itu ada sama sih, hampir sama dengan DNA tadi, hanya bedanya dia tidak ada timin, tapi di sini ada urasil. Nah, kebanyakan RNA ini menjadi molekul yang majoritinya itu di organisme virus ya, organisme seluler itu dia menggunakan mRNA untuk menyampaikan informasi yang mengarahkan sintesis protein spesifik. Nah, kalau virus dia itu biasanya menggunakan RNA itu untuk mengkodekan informasi genetiknya dengan menggunakan genomnya RNA. Lalu ada 3 nih, kalau saya boleh sharing ada 3 tipe dari RNA sendiri. Yang pertama di sini ada, jadi dia tipe RNA ini terlibat aktif di sintesis protein ya. Yang pertama ini messenger RNA. Jadi kalau messenger RNA jelas ya messenger, berarti dia membawa pesan. Kemudian ada transfer RNA atau tRNA. Dan yang terakhir tipenya itu ada ribosomal RNA gitu.
Nah, perbedaan RNA dan DNA bagaimana? Kalau kita ngomongin perbedaan, yang pasti tadi kita lihat di sini nggak ada timin, adanya urasil. Lalu dari gambar ini dia adalah single strand. Kalau DNA dia double helix gitu ya. Kemudian ada lagi. Jadi gulanya kalau misalkan DNA dia pakai gulanya deoksiribosa. Kalau RNA dia pakai gula ribosa. Tadi kan ingat ya, gula pentosanya ada 2 gitu. Nah, itu sih. Terus juga DNA dia sebenarnya lebih banyak ditemukan di dalam inti sel dan juga di cairan inti sel atau nukleoid. Sedangkan RNA itu banyak ditemukan di sitoplasma, kemudian di ribosom. Oke, sepertinya kita selesai untuk pembahasan asam nukleat. Nah, sekarang kita masuk ke ekspresi gen. Bagaimana sih kok bisa gitu ya? Mereka malah menjadi diterjemahkan menjadi informasi-informasi gitu. Bahkan bisa diturunkan gitu ke generasi melalui proses reproduksi gitu. Nah, di gene expression atau ekspresi gen itu ada namanya konsep dogma sentral atau sentral dogma. Jadi kita kenal dulu ekspresi gennya apa sih gitu. Jadi ekspresi gen ini dia adalah suatu proses di mana instruksi dalam DNA tadi yang dibawa yang punya asam nukleat tadi dia itu instruksi dalam DNA diubah menjadi produk fungsional seperti protein gitu. Jadi dia harus menjadi protein dulu baru dia berfungsi gitu. Nah, cara proses pengubahannya itulah disebut dengan kayak apa ya namanya? Kayak teori sentral dogma. Jadi teori ini dia pertama kali dicetuskan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Dia menjelaskan bagaimana proses dari DNA menjadi protein. Nah, di gambar kita udah lihat nih. Udah bisa kita lihat kalau DNA tadi, urutan DNA tadi melalui proses dia bisa ditranskripsikan menjadi RNA. Cuman terlebih dahulu dia mengalami proses replikasi ya. Jadi dia mengalami proses pengkopian dirinya sendiri gitu. Kemudian setelah dia ditranskripsi menjadi RNA atau lebih tepatnya mRNA, makanya tadi namanya messenger ya, dia membawa pesan kayak gitu. Kemudian setelah dia menjadi mRNA, lalu dia ditranslasikan menjadi protein. Nah, ketika dia sudah jadi protein lah, baru dia tahu dia mau kerja sebagai apa fungsionalnya seperti itu. Lalu kalau kita bahas satu-satu, replikasi itu seperti apa? Nah, replikasi itu gambarnya seperti ini. Jadi dia proses penggandaan, replikasi ya, berarti bereplika gitu. Memproses penggandaan rantai DNA double helix tadi. Jadi kenapa sih harus replikasi gitu? Jadi DNA itu harus bereplikasi tujuannya agar dapat mewariskan DNA baru kepada yang mau dia wariskan gitu, kepada keturunannya lah biasanya seperti itu. Nah, DNA dia harus bereplikasi dulu, direplikasi dulu, dikopi dulu sebelum dia membelah. Agar setiap anak sel baru itu memiliki salinan informasi genetik dan alhasil dia memiliki fungsi mekanisme yang baik seperti itu. Nah, penggandaan tersebut biasanya dibantu oleh enzim yang disebut dengan DNA polimerase gitu. Dia membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Nah, ini ya, jadi dari untayan awal dia ngopi nih, bereplikasi gitu. Nanti akan ada kopiannya sesuai urutannya. Jadi kalau misalkan yang untayan pertama dia bentuknya 35 arahnya, berarti kopiannya strain barunya adalah antiparalelnya ya, lawannya gitu. Kemudian kalau transkripsi bagaimana gitu. Jadi transkripsi ditranskripkan gitu, diterjemahkan gitu. Jadi dia merupakan proses di mana informasi dari strand DNA tadi itu dikopi ke dalam molekul baru dalam bentuk mRNA gitu. Nah, kalau di proses transkripsi, dia juga membutuhkan enzim ya. Enzimnya disebut RNA polimerase. Nah, ini kita bisa lihat di gambar di atas ini. Dia adalah enzim yang fungsinya itu membuka si rantai ganda DNA tadi dan membentuk
rantai RNA dari cetakan atau template DNA yang ingin diterjemahkan gitu. Jadi ada bantuan dari RNA polimerase ya, yang biru ini gitu. Jadi dia membuka, dia juga yang akan membentuk cetakan atau template bagian mana sih atau urutan mana yang mau diterjemahkan gitu. Proses ini biasanya terjadi di nukleus, kemudian mitokondria dengan plastida. Nah, sebenarnya apa sih yang dikerjain di transkripsi gitu. Jadi yang dimaksud transkripsi di sini, kan kita lihat di sini DNA jadi RNA gitu. Sebenarnya yang berubah hanyalah basa nitrogen timin. Jadi basa nitrogen timin di DNA yang pada RNA itu digantikan oleh urasil gitu. Jadi kalau di DNA tadi kan ACTG ya. Nah, kalau di RNA dia digantikan timinnya dengan urasil seperti itu. Jadi transkripsinya hanya di bagian itu saja sih sebenarnya, tapi itu akan mempengaruhi hasil terjemahannya nanti. Nah, terakhir adalah proses translasi. Nah, proses translasi ini bisa disebut juga proses decoding. Jadi pesan mRNA tadi didecoding menjadi produk polipeptide. Jadi polipeptida, berarti ke arah protein ya. Nah, jadi dengan kata lain, pesan yang ditulis dalam bahasa kimianya tadi, dia pakai pembawa pesannya nukleotida, itu diterjemahkan ke dalam bahasa kimia asam amino. Nah, nanti kita lihat apa saja asam aminonya gitu. Jadi asam aminonya itu nanti akan dirangkailah secara linier. Ada ikatannya lagi. Kemudian kalau dia sudah dirangkai secara linier, kemudian mengalami polimerisasi, jadilah urutan sequence asam amino, kemudian nanti dia baru mengeluarkan fungsionalnya gitu. Jadi itulah proses translasi ya ke arah decoding. Nah, decodingnya akan jadi seperti ini. Misalkan nanti dari DNA ke RNA setelah proses transkripsi kan dia berubah tuh menjadi urasil. Nah, nanti disesuaikan ada 3 letter yang terbentuk, dia akan diterjemahkan jadi apa? Misalkan serin, asam amino serin. Atau kalau dia terbentuk AAU, dia akan atau AAA dia akan jadi lisin seperti itu. Jadi tadi di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini jadi diambil 3 ini translasi ketika diterjemahkan dia jadi ini. Nah, itu patokannya dari tabel ini. Jadi ini adalah kode genetik. Jadi huruf-huruf ini mewakili amino apa yang dia bentuk gitu. Jadi asam amino kan banyak ya, fenilalamin, leusin dan lain-lain. Nah, itulah kalau secara singkat kita jadiin satu layar, ini DNA, dia bereplikasi, mengkopikan dirinya ya, kemudian dia bertranskripsi, lalu ada mRNA diterjemahkan, ditranslasikan menjadi protein. Nah, protein ini nanti tersusunlah dia membentuk struktur sampai dia membentuk fungsional dia sendiri gitu. Oke, kalau begitu kita lanjut saja. Pembahasan selanjutnya adalah protein. Nah, karena kita dari tadi membahas yang namanya makromolekul atau lebih tepatnya atau lebih sering dikenal dengan polimer ya, atau lebih tepatnya biopolimer. Jadi kalau protein itu dia juga polimer, biopolimer, makromolekul juga kategorinya. Dia protein ini tersusun dari unit-unit kecil. Kalau tadi asam nukleat unit kecilnya atau monomernya nukleotida, kalau protein itu unit kecilnya itu adalah asam amino. Nah, kalau rantainya itu terdiri dari 40 sampai 50 urutan asam amino atau residu asam amino, itu biasanya dia disebut dengan rantai polipeptida. Nah, lebih besar dari itu, lebih panjang dari itu baru disebut sebagai protein. Jadi protein itu dia gede, besar-besar kayak gitu. Urutan residunya tuh banyak gitu isinya. Kalau batas sampai 50 dia cuma jadi rantai polipeptida saja gitu. Nah, asam amino tuh bagaimana sih bentuknya? Nah, ini kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah bentuk dari standarnya asam amino. Jadi nanti di sini akan ada R ini adalah gugus samping yang akan diisi bervariasi tergantung karakter asam aminonya. Misalkan dia arahnya hidrofilik atau hidrofobik gitu. Nanti ada juga yang dia mengikat gugus lain gitu. Nah, nanti ada tuh setelah ini 21 asam amino nih yang sudah ada
Kemudian di sini ada gugus karboksil. Jadi C ini mengikat 4 gugus yang berbeda ya, dan juga di situ karena namanya amino dia punya gugus amino, ada NH2 di sana gitu. Nah, tipe-tipe protein itu biasanya dibagi berdasarkan fungsionalnya. Kayak enzim itu kan sebagai biokatalis ya di dalam tubuh manusia gitu. Jadi dia membantu mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi gitu. Nah, itu bedanya katalis ya. Jadi tujuannya memang mempercepat kerja reaksi yang mau tubuh gitu. Kemudian nanti tipe proteinnya atau jenis protein ada yang signaling, regulatory, transport, motor, defense, sama storage. Jadi ini tipe proteinnya dibagi berdasarkan fungsinya gitu. Nah, kalau gambar yang di bawah ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah kalau yang ada warna-warna bulat-bulat ini adalah amino. Jadi ini adalah asam amino. Ketika dia sudah tersusun menjadi susunan atau rangkaian asam amino, atau dia sudah mulai membentuk rantai lah gitu. Nah, nanti ini akan menjadi kompleks, ada bentuk lipatan di sana gitu. Nanti kita bahas di selanjutnya. Ini adalah 21. Ya, 21 asam amino yang ditemukan pada eukariotik ya. Nah, ini dia dikelompokkan menurut rantai sampingnya dengan muatan yang di bawahnya juga. Jadi ada muatan positif ya. Ya, ada yang tidak bermuatan sama ada yang muatannya positif gitu. Kemudian juga punya pH fisiologisnya ini di 7,4 gitu. Nah, yang A ini yang bagian paling atas kita bisa lihat ini adalah asam amino dengan rantai sampingnya yang bermuatan positif. Nah, ini kan kelihatannya. Oh, bukan, ini bermuatan positif, yang ini negatif ya. Ini positif, ini negatif. Di sini kita lihat ada arginin, histidin, dan yang lain-lain. Kalau yang negatif ini ada glutamik. Nah, jadi rantai sampingnya itu disesuaikan sama karakter asam aminonya. Dia membawa rantai samping apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau ini dia yang uncharged. Jadi dia rantai sampingnya tidak bermuatan, kayak gitu. Dia sifatnya polar ini. Di sini sifatnya polar, ada serin, treonin, asparagin, sama glutamin. Biasanya kalau polar dia lebih suka air gitu. Berbeda dengan yang bawahnya. Yang bawah ini adalah hidrofobiknya. Hidrofobik berarti dia fobia ya sama air. Nah, biasanya asam amino yang hidrofobik ini nanti dia ketika membentuk lipatan dia akan masuk melungkup ke dalam gitu karena dia menghindari ketemu air gitu. Nanti itu ada tuh setelah ini struktur-struktur asam amino gitu. Kemudian yang terakhir ini ada special case untuk cysteine, cysteine sama glisin dan prolin. Ini untuk yang dia bawa gugus-gugus untuk special case ini membawa gugus sulfur, ini selenium dan yang lain-lain gitu. Itu ada 21 ya. Nah, antara asam amino ini bagaimana mereka bisa terikat menjadi satu rantai gitu. Akibat adanya ikatan. Ikatannya disebut dengan ikatan peptida gitu. Jadi ikatan peptida ini dia terbentuk karena ada reaksi biokimia yang mana ini adalah reaksi membentuk air. Nah, ini kan ada. Jadi ini ditambah ini ada air yang terbentuk di sini. Nah, ketika air dikeluarkan, hasil utamanya akan jadi di bawah ini. Nah, yang tadi berikatan dia jadi membentuk gugus amida namanya. Ini kan kita bisa lihat yang ini gugus OH, yang ini gugus NH. Nah, ini jadi H2O-nya keluar jadi air, si N sama H-nya ini ngikat satu. Terus si N-nya ke C ya, ke sini gitu. Nah, itu adalah terbentuknya amida karena adanya ikatan peptida gitu. Jadi, ikatan inilah yang merangkai asam amino sehingga membentuk yang pertama struktur primer namanya. Jadi di protein itu asal mulanya sampai dia membentuk satu protein besar yang bisa kita lihat pakai mata misalkan, itu adalah dari struktur primernya. Nah, struktur primernya ini adalah dia merupakan urutan asam amino sederhananya. Rantai polipeptida. Jadi urutan biasa aja, urutan biasa yang terikat karena ada ikatan peptida. Ini adalah struktur primer. Jadi dia terikat secara linier gitu. Nah, yang digambar ini
ini adalah contoh dari urutan rantai polipeptida hormon insulin. Nah, kalau tahu hormon insulin ya untuk regulasi gula darah di dalam tubuh manusia. Nah, ini dia kalau hormon insulinnya sendiri itu mempunyai 2 rantai polipeptida. Nah, kalau dia fungsional dia tuh pasti akan lebih dari lebih panjang daripada rantai polipeptida yang hanya 50 residu tadi gitu. Nah, kalau yang satu ini adalah contoh dari struktur primer. Nih, ini kalau ini adalah contoh dari struktur primer. Jadi urutan biasa aja, glisin, ileusin, valin, dan yang lain-lain ini adalah urutan dari struktur primer protein gitu. Nah, struktur, fungsi, dan sifat-sifat protein itu mau jadi apa dia nantinya, ini berpengaruh atau terkait erat dengan sequence yang ada di urutan struktur primernya ini gitu. Jadi ya ini cikal bakalnya gitu, dia mau jadi apa fungsionalnya nanti. Kemudian lanjut di struktur sekunder. Nah, secondary structure. Kalau di secondary structure ini adalah sudah terjadi proses pelipatan, tapi secara lokal. Jadi strukturnya ini melipat akibat adanya interaksi antar atom gitu. Nah, lipatannya untuk struktur sekunder ini ada 2 jenis. Yang pertama itu disebut dengan beta plated sheet. Kemudian ada yang disebut dengan alpha helix gitu. Nah, ini bentuk beta plated seperti ini. Kalau alpha helix dia yang seperti ini ya. Nah, itu seperti itu. Ini adalah bentuk paling umum dari struktur sekunder. Nah, bentuk ini kenapa sih kok dari urutan tadi dia bisa berbentuk seperti ini gitu. Nah, itu akibat adanya ikatan hidrogen. Nah, ingat lagi ya, kalau tadi struktur primer itu terjadi dia saling berkait linier lurus aja itu karena ada ikatan peptida antara asam amino. Sedangkan kalau ini dia sudah mulai menjadi lipatan, dia melipat itu karena ada pengaruh dari ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya antara apa? Ikatan hidrogennya antara O, oksigen dari gugus karbonil dengan hidrogen yang dibawa oleh amino gitu. Nah, struktur yang ketiga itu disebut dengan struktur tersier. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi kalau yang primer tadi cuma lurus aja, si sekunder udah mulai melipat, tersier lebih menggumpal lagi bentuknya. Seperti itu. Jadi dia lebih ngefolded lagi, lebih melipat lagi gitu. Nah, struktur tersier ini dia terbentuk akibat interaksi antara gugus samping dari asam amino yang menyusun protein tersebut. Nah, interaksinya itu bisa di sini karena adanya interaksi hidrofobik. Nah, jadi dia kalau udah yang takut air tuh, ya udah melipatnya ke dalam tuh dia. Nah, tapi kalau dia yang sifatnya polar, dia melipatnya keluar gitu. Soalnya dia kan apa gitu ketemu air ya gitu. Kemudian karena tadi sudah melipat yang pertama sekunder karena ada ikatan hidrogen. Nah, di sini karena ada jembatan sulfida, ada interaksi hidrofobik. Nah, itu di sini yang membuat pengaruh adanya struktur tersier gitu. Kita bisa lihat di bawah nih ya. Ini adalah bagian rantai samping yang polar, yang ini non polar. Nah, dia langsung bentuk ke dalam nih. Nah, jadi wilayah hidrofobik itu dia akan berisi asam amino yang punya rantai samping non-polar. Sedangkan yang di luar-luar nih, ini adalah yang punya rantai samping polar. Jadi dia yang ya biasa aja ketemu air nggak apa-apa gitu. Nah, jadi pelipatan ini sangat dipengaruhi terhadap lingkungannya. Apalagi lingkungan utama mereka ini kan biasanya di air ya, seperti itu, di cairan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah struktur kuartener. Nah, ini sudah saya lampirkan satu contoh bentuk 3 dimensi dari ini adalah enzim dipeptidil peptidase namanya. Ini enzim ini dia punya rantainya ada 2. Dia ini dimer sifatnya. Jadi rantainya itu 2 itu sama gitu sequence-nya, identik gitu. Nah, enzim ini yang digambar ini dia bisa 3 dimensi ya, muter-muter gitu.
Nah, ini sifatnya dia membantu regulasi hormon inkretin. Jadi kalau hormon inkretin itu dia ada membantu untuk regulasi gula darah di tubuh untuk orang-orang yang punya sakit diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 kan dia nggak bisa kekurangan insulin tubuhnya. Nah, kalau yang tipe 2 ini karena riset saya nih, jadi saya masukin enzimnya di sini kayak gitu. Nah, untuk struktur kuartener balik lagi nih ke struktur kuartener. Jadi dia terjadi ketika rantai polipeptidanya itu banyak gitu. Jadi kalau polipeptida tadi kan batasnya 50 residu ya, 50 asam amino, residu asam amino. Ketika dia udah berkumpul tuh banyak jadinya rantai polipeptidanya, terus dia membentuk satu rangkaian sama-sama, maka terbentuklah struktur kuartener. Nah, ketika dia membentuk struktur kuartener itulah dia baru punya fungsi. Fungsinya sebagai apa? Contohnya gambar ini dia sebagai enzim kayak gitu. Nah, struktur kuartener inilah biasanya yang menjelaskan bentuk spasial dari rantai asam amino seperti itu. Kadang dia berbentuk dimer kalau dia 2 rantai, bisa juga trimers kalau dia 3 atau bisa lebih besar dari itu gitu. Jadi ketika dia sudah sampai ke struktur kuartener lah, baru dia menjalankan kerjanya, fungsionalnya sebagai apa gitu. Sebagai enzim kah, sebagai storage kah, atau apa kayak gitu. Nah, jadi inilah struktur protein ya, ada 3, primer, kemudian sekunder, kemudian lipatannya udah mulai makin kompleks itu tersier, dan paling kompleks itu adalah di struktur kuartener. Oke, terakhir kita bahas adalah teknik dalam biologi molekuler. Nah, yang pertama itu udah umum ya, udah umum kita habis keluar dari zona pandemi. Jadi ada yang disebut dengan PCR. Jadi PCR ini adalah panjangan dari polymerase chain reaction gitu ya. Dia adalah pemeriksaan laboratorium yang gunanya untuk mendeteksi DNA atau RNA virus. Nah, dengan PCR ini, dengan tes ini, kita bisa tahu adanya keberadaan DNA atau RNA, dia akan terdeteksi melalui teknik amplifikasi. Amplifikasi itu sederhananya kayak proses perbanyakan gitu. Nah, dengan tes inilah dia akan membantu untuk mendiagnosis. Biasanya kayak kita kemarin sering pakai itu untuk mendiagnosis adanya virus yang menyebabkan suatu penyakit gitu. Nah, ini salah satu alatnya. Ini bentuk alatnya. Nah, prinsip kerja PCR ini dia adalah menggunakan 2 primers. Jadi ini komponen dari PCR. Prinsip kerjanya dia pakai 2 primers yang didesain itu mengapit daerah DNA yang ingin diperbanyak. Nah, setelah primer berikatan dengan DNA template-nya, untai DNA yang diperpanjang dengan bantuan enzim polimerase, lalu daerah yang diapit tadi itulah yang akan tercopy gitu. Nah, kalau kita lihat secara proses, di sini proses siklus PCR, satu siklus itu terdiri dari proses denaturasi, kemudian ada proses annealing sama extension. Kalau denaturasi ini kelihatan ya suhunya tinggi, jadi dia di denaturate itu dirusak gitu biar dia lepas nih ikatannya. Kemudian nanti primers yang tadi ada kita masukkan, yang udah didesain itu, dia baru di-annealing, ditempelin gitu di tempat template yang kita mau, yang udah kita inginkan. Kita mau deteksi virus apa tuh gitu. Berarti kan kita udah menyediakan primersnya ini nih untuk deteksi virus ini kayak gitu. Setelah itu baru proses perpanjangan. Nah, nanti baru dia akan mensintesis strain-strain baru kelihatan oh iya dominan di sini terbentuk strainnya virus ini, berarti memang dia sampel yang kita uji ini memang mengandung virus ini kayak gitu. Nah, ini PCR komponennya ada DNA sampel, ini enzim take polymerase, juga pakai buffer, tentunya tempatnya ada PCR tube, kemudian nukleotida karena dia berhubungan sama DNA ya, dan 2 primers gitu. Selanjutnya ada yang disebut dengan teknik DNA sequencing. Kalau DNA sequencing ini lebih sederhananya itu kayak pengurutan DNA gitu. Jadi dia ini targetnya mau mengurutkan 4 building block nukleotida tadi, yang penyusun DNA tadi, itu
mengurutkan itu. Nah, urutan ini akan memberitahu pada dalam segmen DNA yang kita uji kayak gitu. Nah, urutan data inilah akan menyoroti perubahan suatu gen yang menyebabkan penyakit gitu. Misalkan kita mau lihat dia sakitnya, kan ada tuh beberapa penyakit yang terjadi karena kelainan genetik ya. Nah, itu biasanya sampai butuh analisis dengan teknik DNA sequencing. Kalau dari gambarnya kita lihat si liver ya, hati. Di sini dia diekstrak DNA, kemudian disiapkan library-nya, baru ada prosesnya sampai dia dianalisis secara komputasi gitu. Jadi ini bisa dibilang dia kombinasi sih antara wet lab dengan dry lab karena dia pakai computational analysis. Nah, yang paling terkenal ini sekarang adalah NGS. Dia adalah kepanjangan dari Next Generation Sequencing. Nah, alat ini bisa dikatakan powerful dia untuk mengidentifikasi varian genetik dan pola ekspresi gen variabel yang berkorelasi dengan keadaan penyakit. Sehingga dia akan memberikan wawasan mekanistik yang relevan secara klinis ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ada 4 alur kerja NGS. Yang pertama itu tentu ekstraksi sampel. Nah, ekstraksi sampel itu bisa dari kultur sel, bisa dari jaringan beku langsung, misalkan dari darah, dari saliva, dari sumsum tulang itu bisa diekstraksi. Atau dari jaringan yang berformalin juga bisa, makanya kadang kalau di rumah sakit itu ada yang biopsi ya, biopsi itu kan kayak diambil gitu jaringan yang bermasalah, kayak kita mau ngecek dia tumor atau cancer gitu kan di biopsi. Nah itu bisa gitu diekstrak DNA-nya di sini, diuji dengan NGS gitu bisa. Kemudian setelah itu nanti kita baru library preparation, jadi persiapan pustaka sequencing dari sampel RNA atau DNA. Nah nanti di sini akan melibatkan beberapa langkah. Lanjut, nanti setelah itu baru sequencing diurutkan. Jadi dilakukan dengan platform NGS. Kemudian perpustakaannya atau library-nya dimuat ke sequencer namanya, yang kemudian dia akan membaca nukleotidanya satu persatu gitu. Nah, jumlah bacaan yang dihasilkan itu tentunya akan bervariasi pada platform sequencing ataupun kit yang digunakan. Jadi dia tergantung ya, tergantung cara ngambilnya, tergantung kitnya yang dipakai kayak gitu. Tergantung sampelnya tentunya. Kemudian nanti baru dianalisis, di alignment sama analisis data. Nah, ini yang tadi butuh software-software khusus, butuh analisis secara komputerisasi gitu. Ada FASTQ, ada BAM sama VCF gitu. Jadi nanti diceklah bacaannya dibandingkan dengan urutan referensi untuk membaca. Jadi bisa teridentifikasi nih varian dari sampel ini arahnya ke penyakit apa gitu. Nah, jika bacaan disejajarkan dengan genom referensi, bisa diketahui gennya itu arahnya ke penyakit apa, sekuensinya arahnya ke penyakit apa gitu. Terdeteksilah dia dengan diagnosa yang jelas ya gitu. Lalu ada teknik selanjutnya disebut dengan agarose gel elektroforesis. Jadi ini adalah secara umum namanya teknik elektroforesis. Dia adalah metode yang digunakan dalam biologi molekuler pastinya, genetika juga pakai ini, kimia klinik pakai ini, biokimia. Tujuannya untuk memisahkan populasi campuran makromolekul seperti DNA atau protein dalam matriks agarosa. Nah, itu biasanya kalau kita mau memisahkan gitu kan, kita mau ngambil apa DNA-nya. Nah, proteinnya itu dipisahkan di matriks namanya agarosa, makanya ada agarosa gel elektroforesis. Nah, protein itu nanti dipisahkan berdasarkan muatan, berdasarkan muatannya, apakah dia positif charge atau dia negatif charge, kemudian juga berdasarkan ukuran, begitu juga dengan fragmen DNA. Nanti dia juga bisa tuh dipisahkan berdasarkan panjangnya. Nah, proses pemisahannya akan menerapkan medan listrik di matriks agarosa dan biomolekul dipisahkan berdasarkan ukuran dalam matriks gelnya tadi. Jadi prinsipnya adalah pergerakan molekul bermuatan. Jadi di sini akan ada pergerakan molekul bermuatan
atau ion melalui medium semi-solid di bawah pengaruh medan listrik. Jadi kelihatan ya dari namanya elektroforesis. Jadi pasti ada bantuan dari medan listrik kayak gitu. Nah, aplikasinya bagaimana? Aplikasi elektroforesis gel agarose ini biasanya dia dipakai itu untuk mengestimasi ukuran molekul DNA setelah dia dicerna dengan enzim restriksi. Misalkan ada pemetaan DNA restriksi hasil cloning, ya, seperti itu. Ini juga sering dipakai duet nih dengan produk PCR. Jadi PCR udah ada hasilnya, kita cek nih apakah dia kita murnikan atau dia pisahkan gitu di sini gitu. Jadi sering duet juga sama PCR gitu, dipakai bersama gitu ya. Kemudian juga ada pemisahan fragmen DNA untuk ekstraksi dan pemurnian. Juga bisa pemisahan protein. Misalkan kita mau screening kelainan protein kayak gitu. Kemudian selanjutnya dalam biologi molekuler ada teknik drug design dan development. Nah, ini riset saya dulu di sini ada drug design dan development. Jadi dalam proses desain obat ataupun pengembangan obat, sejatinya itu ada 3 tahapan. Tapi tidak sesimpel 3 tahapan itu gitu. Jadi tahapan pertama adalah drug discovery. Kalau kita lihat di sini ya, di tahapan penemuan obat itu senyawa yang menjadi misalkan kita mau mencari obat seperti saya lah dulu gitu, mau mencari obat dari diabetes, kita kan pasti random gitu kan, mau mencoba-cobakan tanaman herbal ini, tanaman herbal ini, tanaman herbal ini gitu. Tapi kalau kita langsung ke studi laboratorium gitu, itu kan pasti akan banyak trial error yang memakan banyak biaya gitu ya, banyak sumber daya, waktu, biaya, belum tentu hasilnya bagus semua gitu. Nah, di sini selain dengan teknik biologi molekuler, biasanya di tahap stage 1 ini kalau yang sekarang ya, yang udah perkembangan teknologi sekarang, ini udah banyak pakai bioinformatika kayak gitu. Jadi nanti ada metode yang digunakan untuk men-screening. Jadi 10.000 senyawa ini sebentar aja gitu kita screening, nanti kita dapat hasilnya, kita analisis sampai kita dapat cuman 250 gitu yang mau kita ujikan secara laboratorium. Nah, itu nanti stage 2. Jadi ada pengembangan preklinikal gitu. Nanti di sinilah uji laboratorium. Misalkan mau uji sel, kalau uji di sel kan in vitro ya gitu. Nah, nanti kalau in vitro baru kita ujikan. Misalkan senyawa dari tanaman apa nih mau kita ujikan. Ternyata dari hasil stage 1 dia bagus nih. Energi yang digunakan untuk menghibisi protein. Misalnya protein ini pengaruh nih ke penyakit ini gitu. Harus kita inhibisi, kita hambat gitu kerjanya. Oh, dia punya energi yang rendah. Berarti kan kalau energinya rendah kan makin spontan tuh reaksinya. Nah, itu kita ujikan di laboratorium yang seperti itu. Ketika diujikan, kita cari selnya. Misalkan arahnya ke apa? Ke cancer. Berarti kan kita ada kultur jaringan sel lainnya gitu. Nanti kita ujilah desainnya secara in vitro, secara in vivo, kalau mau pakai hewan uji seperti tikus, kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah melewati preklinikal gitu, nanti kan diuji toksikologinya semua, kemudian ADMET-nya, adsorpsinya bagaimana, metabolisme dalam tubuh bagaimana, udah dianalisis tuh semua, baru kalau memang dia sudah matang, analisisnya bagus semuanya, pasti akan ke filter. Nah, paling cuma beberapa yang dilanjutkan ke tahap klinikal. Jadi kalau tahap klinikal ini fase pengujiannya ke manusia. Jadi kita nggak bisa coba-coba kalau ke manusia. Jadi memang benar-benar di preklinikal itu sudah matang, analisisnya sudah menyeluruh semua, udah fix. Oh ini aman. Oh ini kita udah dapat dosisnya segini. Nah, baru kita masuk ke tahap klinikal. Di sini tahap klinikal nanti ada 4 fase. Kalau fase yang 0 ini kan nanti dilihat efeknya ke tubuh, apakah benar-benar ada pengaruh atau sifatnya placebo gitu, bukan dia yang berpengaruh gitu. Apakah dia aman di fase 1, kemudian benar-benar nggak dia efektif gitu untuk penyakit itu gitu. Nah, ini nanti tiap fase 0 sampai fase 4 itu biasanya sesuai dengan ruang lingkup jumlah
manusia yang menjadi tempat pengujiannya kayak gitu. Jadi dia biasanya kalau yang long term safety ini agak lebih banyak gitu orangnya gitu, karena kalau yang baru-baru ini cuman berapa orang kayak gitu. Nah, kalau sudah itu nanti baru didaftarkan secara regulatori sampai kalau misalkan mau dijual secara global kan kayak FDA ya, Food Drug approval gitu. Baru setelah itu biasanya ya paling cuma dapat satu senyawa terbaik gitu yang sebagai obat penyakit apa gitu yang kita kendaki gitu. Nah, ini adalah salah satu teknik di biologi molekuler gitu. Itu pengembangan obat ataupun desain obat gitu. Jadi drug discovery, penemuan obat atau memanfaatkan obat yang sudah ada mau kita coba dengan penyakit lain kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan gitu di proses ini gitu. Nanti di-combine lah dengan teknik bioinformatik dengan molekuler biologi. Jadi lebih lebih efektif, hemat dana kayak gitu. Terus juga motong waktu karena pengembangan obat ini sebenarnya bisa memakan sampai lebih dari 10 tahun kalau jalurnya yang umum-umum ya. Makanya sering di-cut gitu. Itulah kenapa alasan vaksin. Nah, ini kita ngomongin vaksin nih. Nah, yang selanjutnya kita ngomongin vaksin. Vaksin adalah salah satu teknik di biologi molekuler, yaitu pengembangan vaksin. Nah, untuk tahapannya di sini bisa kita lihat di gambarannya ya. Secara umum saja, saya kurang terlalu memahami sih vaksin. Cuman intinya kalau vaksin ini kan ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dia kan akan merespon imun ya, imun tubuh gitu. Nah, apa yang dimasukkan itu biasanya bisa hasil rekayasa genetika kalau virus ya, atau DNA rekombinan atau bisa bagian dari virus yang udah dimatikan gitu. Jadi kan tujuannya untuk memancing respon imun sama kayak kita kemarin di vaksin COVID ya, berarti itu. Nah, sebelumnya di tahap preclinical research-nya itu akan di examination patogennya. Berarti kan ada apa yang mau kita uji nih penyakitnya kayak gitu. Baru kita desain vaksinnya, misalnya kan terhadap virus apa gitu. Kita lihatlah genom virus itu, bagian mana yang berperan gitu. Kalau misalkan dia masuk ke tubuh manusia, bagian mana yang menjadi inangnya, yang menyebar, yang bereplikasi, yang memang benar-benar memberikan pengaruh ke dalam tubuh manusia gitu. Nah, nanti kita desain vaksinnya. Setelah didesain, kemudian, nah ini desainnya secara komputasi nih, karena gambarnya komputer di sini. Jadi desainnya secara bioinformatik juga bisa seperti itu. Setelah itu baru diuji di laboratorium pakai petri dish di sini untuk yang in vitronya, kemudian untuk yang in vivonya pakai hewan uji. Jadi ada tes di sel kultur sama di animals model. Kemudian setelah itu kalau memang dia aman, ya udah dia lanjut ke clinical trial. Nah, ini kan kalau fase 1 orangnya cuma beberapa, fase 2 lebih banyak lagi, fase 3 nah itu lebih banyak lagi orangnya. Jadi tiap fase itu ada target apa yang mau dilihat pengujiannya gitu. Setelah itu approval sampailah vaksinasi sampai produce gitu, sampai kayak kita kemarin itu saya tadi mau cerita kenapa kalau obat itu seharusnya 10 tahun, vaksin juga sebenarnya seperti itu. Harusnya itu lama pengembangan vaksin itu. Cuman karena kecanggihan teknologi, kita bisa menganalisis secara komputasi. Jadi interaksi vaksin, kandidat vaksin dengan apa yang mau kita pancing, imun kan misalnya seperti itu, bisa terlihat secara komputasi, bisa dianalisis kayak gitu. Makanya kemarin dalam waktu sebentar ya bisa dibilang sebentar lah dibanding pengembangan vaksin sebelum-sebelumnya. Untuk vaksin COVID itu termasuk yang cepat kayak gitu, udah langsung ada gitu, udah langsung safety kan masuk ke dalam tubuh kita karena kita udah pada divaksin semua ya, udah ada mungkin sampai 4 kali gitu divaksin. Nah, itu karena perkembangan teknologi ya sedemikian rupa canggihnya. Jadi ini adalah hasil kombinasi antara analisis atau teknik secara bioinformatika dengan komputasi, analisisnya menyeluruh secara molekuler dengan secara laboratorium, yaitu dengan teknik biologi molekuler, seperti itu. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit quote yang ingin saya bagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman mahasiswa di sini. Ini quote-nya adalah
mengacu kepada protein tadi ya, DNA lah dan protein yang lain-lainnya gitu. While it might seem small, the ripple effect of small thing is extraordinary. Jadi kelihatannya kecil ya, kelihatannya nukleotida itu adalah monomer yang ya bentuknya kayak gitu aja gitu, simple gitu. Protein juga gitu, kelihatannya dia kecil gitu, serin, leusin gitu. Tapi ketika dia sudah bergabung gitu, dia udah menyatu sama kawan-kawannya, udah saling berikatan gitu. Ada efek atau hal yang luar biasa loh yang dia bisa buat gitu. Nah, jadi ya itu, walaupun kelihatannya kecil, efek reak dari hal-hal kecil ini sangat luar biasa. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2,